Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Entes. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas soal yang berkaitan dengan rata-rata dan median. Di sini udah ada beberapa soal yang udah aku siapkan untuk kita bahas bersama. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini teman-teman, channel Entes. Oke, kita langsung saja ke soal nomor 1. Soal nomor 1. Di soal nomor 1 ini di sini udah ada gambar yang merupakan gaji rata-rata dari perusahaan K dari tahun 95 sampai tahun 94. Oke, bagian bawah ini adalah tahunnya dan ini adalah gaji. Gajinya dikali 10 juta, berarti kalau 0,2 ini 0,2 kali 10 juta berarti 2 juta. Nah, berarti tahun 95 ini 2 juta ya teman-teman. Kita lihat pertanyaan, selama tahun 2000 sampai dengan 2004 gaji rata-rata dari perusahaan K mendekati. Oke, kita tulis dulu tahun 2000. Di tahun 2000 gajinya adalah 2000, berarti ini 2000 0,9. Tahun 2001 1. Kalau tahun 2002 itu 1,2. Tahun 2003 di sini 1,3. Nah, tahun 2004 ini ya teman-teman, berapa ini? 1,5. Oke, kita jumlahkan 9, 2, 11, 3 berarti 19. 1, 2, 3, 4, 5 berarti 5,9. Nah, gajinya kan kali 10 juta, berarti 5,9 dikali 10 juta itu sama dengan 59 juta. Nah, pertanyaannya selama tahun 2000 sampai dengan 2004 gaji rata-rata dari perusahaan K mendekati dari tahun 2000 sampai 2004, berarti ada 5 tahun. Berarti 59 juta ini dibagi 5 tahun. Berarti jawabannya 11.800.000 teman-teman. Oke, jawaban yang benar A. Soal nomor 2. Diagram lingkaran berikut ini menunjukkan banyak soal yang benar pada sebuah tes. Jumlah soalnya 75 yang diperoleh seorang peserta. Nah, di sini udah dibuat gambarnya teman-teman. Oke, sama-sama kita perhatikan. Nah, pertanyaannya, mata pelajaran bahasa Prancis benar berapa soal? Yang ditanyakan bahasa Prancis nih. Nah, ini lingkaran. Satu lingkaran penuh itu adalah 360 derajat. Nah, berarti kita harus cari berapa derajat ini bahasa Prancis. Berarti untuk mencarinya kita jumlahkan dulu berapa bahasa Jepang, bahasa Indonesia, sama matematika, sama bahasa Inggris, sama yang salah. Berarti bahasa Jepangnya 52,8 derajat, 52,8. Bahasa Indonesianya 57,6. Matematika 62,4. Bahasa Inggris 48. Yang salah 96. Oke, jumlahkan 8, 6, 14 berarti 8. 2, 3, 7 berarti 10, 12, 20, 26. 5, 2, 7, 7, 5, 12, 12, 18, 22, 31 berarti 316,8 derajat. Berarti bahasa Perancisnya itu 360 derajat dikurang 316,8 derajat. Berarti 43,2 derajat. Berarti bahasa Prancis ini 43,2 derajat. Pertanyaannya, pelajaran bahasa Prancis benar berapa soal? Benar berapa soal berarti 43,2 derajat per derajatnya kan 360 derajat. Kita kalikan dengan jumlah soal 75. 43,2 per 360 itu kan sama saja dengan 432 per 3600.
dikali 75. 432 per 3600 bisa kita perkecil atau sama-sama kita bagi dengan 144 ya teman-teman. 432 dibagi 144 berarti tinggal 3. 3600 dibagi 144 25. Nah 75 dibagi 25 adalah 3, berarti tinggal 3 dikali 3, berarti 3 kali 3 9. Maka mata pelajaran bahasa Perancisnya itu benar 9 soal. Berarti jawaban yang benar C ya teman-teman. Soal nomor 3, seorang ibu mempunyai 5 orang anak. Anak tertua berumur 2P tahun. Yang termuda berumur P tahun. 3 anak lainnya berturut-turut berumur 2P dikurang 2, P tambah 2, dan P tambah 1 tahun. Jika rata-rata umur mereka 17 tahun, umur anak yang di tengah adalah. Oke, ibu. Oke, kita buat jawaban. Ibu mempunyai 5 anak. Ada umurnya 2P. Ada umurnya P, yang termuda adalah P ya. Ada umurnya 2P dikurang 2. Ada umur P ditambah 2. Dan ada umurnya P ditambah 1. Banyaknya anak ibu tersebut adalah 5. Nah, rata-rata umur mereka berlima adalah 17 tahun. Berarti 2P ditambah P 3P. 3P tambah 2P 5P. 5P tambah P 6P tambah P berarti 7P. Min 2 ditambah 2 berarti 0, 0 tambah 1 berarti ditambah 1 sama dengan 17 dikali 5. 7 kali 5, 35, 1 kali 5 tambah 3 berarti 85. Berarti 7P sama dengan 85 dikurang 1 berarti 84. P-nya 84 dibagi 7. 84 itu dibagi 7 berarti 12 ya teman-teman. P-nya berarti 12. Berarti umur termuda adalah 12. Pertanyaannya, umur anak yang di tengah, yang tertua adalah 2P. 2P berarti kalau ini 2 dikali 12. Yang tertua berarti 24 tahun. Nah, yang termuda, yang paling muda adalah P. Yang paling muda adalah 12 tahun. Nah, tinggal berumur 2P dikurang 2 sama P tambah 2 dan P tambah 1. 2P dikurang 2. P ditambah 2 sama P ditambah 1. Berarti kalau 2P dikurang 2, 2 kali 12 dikurang 2. Berarti 24 dikurang 2, 22 tahun. P tambah 2 berarti 12 ditambah 2, 14 tahun. P ditambah 1 berarti P-nya tadi 12. 12 tambah 1, 13 tahun. Berarti umur anak-anak ibu tersebut adalah ada 24 tahun, ada 22 tahun, ada 14 tahun, 13 tahun, sama 12 tahun. Pertanyaannya umur anak yang di tengah. Yang di tengah berarti 14 tahun teman-teman. Jawabannya B. Oke, soal keempat, nilai rata-rata ulangan matematika dari 30 siswa adalah 7. Kemudian 5 orang siswa mengikuti ulangan susulan sehingga nilai rata-rata keseluruhan menjadi 6,8. Nilai rata-rata siswa yang mengikuti ulangan susulan adalah, oke, misal X-nya kita misalkan nilai, jumlah nilai siswa ya, jumlah nilai siswa. Nilai siswa. Berarti kalau X-nya ini adalah nilai siswanya per banyaknya siswa. Banyaknya siswa kan 30 nih. Rata-rata mereka 7. Berarti X-nya ini 7 dikali 30. 7 kali 30, 210. Nah, kemudian 5 orang siswa mengikuti ulangan susulan ditambah 5 orang berarti X 30 tambah 5 berarti 35. Ini yang pertama, ini yang kedua setelah susulan. X per 35 itu nilai rata-ratanya 6,8. Berarti X-nya sama dengan 6,8 dikali 35. 6,8 kali 35 berarti 238 teman-teman.
Nah, pertanyaannya kan nilai rata-rata siswa yang mengikuti ulangan susulan. Berarti 238 ini kita kurangkan terhadap yang 240. Arti 238 dikurang 210. 8, 3 kurang 1 berarti 28. Nilai 28 ini kan dari 5 siswa. Berarti kita bagikan 28 ini dengan 5 siswa. 28 dibagi 5 berarti 5,6. Jawaban yang benar lah D, teman-temanku. Soal nomor 5, jika 30 siswa kelas 3 IPA mempunyai nilai rata-rata 6,5, 25 siswa kelas 3 IPS mempunyai nilai rata-rata 7, dan 20 siswa kelas 3 bahasa mempunyai nilai rata-rata 8, maka rata-rata siswa kelas 3 tersebut adalah. Oke, kita tulis kelas 3 IPA, kita buat aja IPA. Nilai rata-ratanya 30, berarti X-nya itu sama dengan 30 dikali 6,5. Ini sama seperti soal nomor 4 tadi ini, teman-teman. Berarti 30 dikali 6,5. Berarti 195. IPS-nya nilainya berarti 25 dikali 7, teman-teman. 25 dikali 7, 5, berarti 175. Nah, yang ketiga bahasa. Bahasa berarti nilainya adalah 20 dikali 8, 2 kali 8, 160. Nah, pertanyaannya teman-teman, rata-rata siswa, rata-rata ini maksudnya rata-rata nilai siswa kelas 3 tersebut berapa, teman-teman? Nah, kita jumlahkan dulu ini keseluruhan nilainya ini, teman-teman. 5, 5, 10, berarti 9, 10, 17, 6, 23. 1, 3, 3, 4, 5, berarti 530. 530, jumlah nilainya 530. Berarti total nilainya kan 530 nih. Total nilai 530. Jumlah keseluruhan siswanya adalah 30. 30 yang dari IPA, yang dari IPS 25, yang dari bahasa 20. Berarti 30 sama 20 berarti 50 sama 25, 75. Berarti kita bagikan dengan 75. 530 dibagi 75. 7,066 ada di jawaban. Oke. 7,066 ini kan kalau kita bulatkan menjadi 7,07, teman-teman. Jawabannya yang benar adalah C ya, teman-teman. Oke, soal nomor 6. Jumlah penduduk di daerah A berdasarkan tingkatan pendidikannya disajikan dalam diagram lingkaran berikut. Bisa kita lihat sendiri ya, teman-teman. Di situ ada SMA atau SMK, PT, lain-lain, SD sama SMP. Pertanyaannya persentase penduduk yang tingkat pendidikannya SMP adalah, yang ditanyakan adalah persentase. Pertama kita cari dulu keseluruhan jumlahnya. Nah, kita mulai dari yang PT ini. PT 400. SMA atau SMK 1000. Sedangkan SMP 2250, SD 1250, lain-lain 1100. Nah, kalau kita jumlahkan ini kan 0, 0. Ini 0, 5, 10, 4, 5, 5, 7, 7, 9, 10. Ini 1, 2, 4, 5, 6. 6.000. Jumlahnya 6.000 orang, teman-teman. 6.000 orang. Nah, pertanyaannya kan persentase penduduk yang tingkat pendidikannya SMP. Kita tahu jumlah SMP-nya adalah 2000 SMP.
SMP-nya 2250, sedangkan jumlah keseluruhan totalnya adalah 6000. Berarti kalau ditanya persentasenya, berarti 2250 dibagi 6000 dikali 100%. Oke, coret, tinggal 225 dibagi 6. 225 dibagi 6 berarti 37,5%, teman-teman. Jawaban yang benar adalah E ya, teman-teman. Soal nomor 7. Median dari angka-angka 8, 5, 7, 5, 9, 9, 1, 8, 10, 5, dan 10. Oke, pertama kita urutkan dulu dari angka yang terkecil. Angka yang terkecilnya yang pertama 1. Terus 5. Terus si 5-nya ada 3. Tuh 2, udah 3 ya, si 5. Terus habis 5 ada 7. 1, angka 7-nya 1. Terus ada angka 8. 1, 2, angka 8-nya ada 2. 1, 2. Terus angka 9. 1, 2. Angka 9-nya 2 juga. Terus angka terakhir adalah 10. Angka 10-nya ada 2. Pertanyaannya kan median. Median ini adalah nilai tengah. Kita jumlahkan dulu berapa ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 angka. Berarti nilai tengahnya berada di sini, teman-teman, di angka 8. Karena ini nilai tengah. Ini kan ganjil, berarti ini nilai median. Median angkanya, nilainya adalah 8 ya, teman-teman. Jawabannya benar adalah C. Nah, kalau dia angkanya ataupun banyaknya angkanya ini genap, berarti misal nih kita tambahkan sama 11. Mediannya berarti 8 ditambah 8 dibagi 2. Itu dia, teman-teman. 16 dibagi 2 berarti 8. Seperti ini kalau untuk mencari median jumlah angkanya ini genap. Kita bagi 2 nilai tengahnya. Angka tengahnya ya, teman-teman. Gitu ya. Oke, soal nomor selanjutnya, soal nomor 8. Nilai rata-rata ujian matematika dari 43 siswa adalah 56. Jika nilai ujian 2 siswa, yaitu Tuti dan Tono, digabungkan dengan kelompok tersebut, nilai rata-rata ujian matematika menjadi 55. Apabila Tuti mendapat nilai 25, Tono mendapat nilai... Oke, kita misalkan nilainya X sama seperti yang tadi ya. Soal nomor berapa itu? 3 atau 4 tadi ya, teman-teman. Berarti X-nya 43, berarti jumlahnya 56 dikali 43. 56 dikali 43 kan berapa ini, teman-teman? 2408. Nah, terus jika nilai ujian 2 siswa ditambahkan 2 siswa, jumlahnya tadi 43, berarti udah 45. Kalau udah 45 siswa, nilai rata-ratanya 55. Berarti 55 dikali 45 itu sama dengan 2475. 2475 atau 2475. Pertanyaannya, apabila Tuti mendapat nilai 25, Tono mendapat nilai. Oke, kita kurangkan dulu nilai yang ini terhadap nilai yang ini. Berarti 2475 dikurang 2408 itu sama dengan 15 dikurang 8 berarti 7. Ini 6. Berarti 67. Nilai kedua anak tersebut atau si Tuti dan si Tono adalah 67. Nah, katanya Tuti udah memperoleh nilai 25. Maka nilai Tono, berarti si Tono ini nilainya adalah 67 dikurang 25. Berarti 7 kurang 5, 2, 6 murah
2. Berarti 42. Jawaban yang benar adalah B ya teman-teman. Oke, bisa dipahami kan teman-teman dari soal nomor 1 sampai nomor 8. Bagi teman-teman yang tidak mengerti ataupun kurang mengerti, silahkan komentar di bawah video ini ya, di kolom komentar ya teman-teman. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.